Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ini podcast podcast rakyat. Nama channel kita podcast rakyat. Dan karena perdana kita akan membahas kekalahan Indonesia di final AFF Suzuki bersama pengamat nasional. Iya. Ya Pak Waris ya. Iya. Ini pengamat nasional. Bukan, saya pengamat Ya. pengamat rakyat. Rakyat. Ini mau bahas timnas, Pak. Iya, maksudnya dari segi rakyatnya itu gimana? Oh ya. Timnas menurut rakyat. Jadi pengamat itu bukan rakyat. Bukan. Rakyat itu apa sih, Pak? Ya tidak, kita tahu rakyat itu apa. Ya, rakyat itu ya sebuah anggota dari sebuah negara, itu rakyat. Kalau nggak punya negara berarti bukan rakyat. Bukan. Apa? Warga negara. Loh, kalau nggak punya negara, Pak. Atau serius jadi serius. Ya ini serius. Memang podcastnya serius ini. Ya. Ya, kita di leg pertama, ini beritanya Timnas Indonesia leg pertama itu kalah telak 4-0. Menurut Bapak selaku pengamat, nonton tapi ya? Nonton. Ya. Apa sih faktor-faktor kekalahan Indonesia di AFF itu? Ya, kalau menurut saya sih, karena saya hanya sebagai penonton ya. Iya. Jadi tidak ikut main bagaimana emosi di sana itu. Emosi pemain, psikologi pemain Iya. gitu kan. Kalau menurut saya sendiri itu kenapa timnas kita itu di di leg pertama ya, di final itu kalah sampai 4-0. Karena kalau saya amati memang sepertinya timnas kita pertama itu terlalu berhati-hati karena itu adalah leg pertama. Jadi mereka otomatis ya tidak kemudian bermain secara barbar, artinya bermain lepas. Ya. Jadi itu catatan yang pertama, itu mereka ya terlalu hati-hati. Yang kedua, mereka cenderung bermain bertahan. Jadi saya lihat memang di leg pertama itu para pemain Indonesia itu ya tidak menunjukkan seakan-akan semangatnya itu tidak sebagaimana ketika melawan Singapura misalnya. Jadi pertama itu, jadi mungkin mereka terlalu berhati-hati sehingga kemudian bermain bertahan. Tetapi kemudian Thailand itu dari segi dari segi umpan, dari segi strategi, dari segi pemain itu cukup matang, sehingga kemudian dari sisi serangan baliknya itu begitu cepat. Iya. Nah, jadi counter attack-nya. Apa itu counter attack, Pak? Nah, counter attack itu ya serangan balik yang cepat dan mengarah cepat langsung ke gawang. Jadi kalau bahasanya komentator itu kan biasanya counter attack. Jadi begitu. Kalau yang saya tahu ya. Kalau yang saya tahu itu Pak. Itu umpanan apa itu komentator yang keren itu, Pak? Iya, umpan umpan panjangnya itu. Iya, umpan panjangnya. Nah, itu. Jadi di leg pertama itu memang kita melihat seakan-akan begitu. Jadi counter attack dari serangan balik dari Thailand itu sangat cepat, dan ya mungkin karena mereka meskipun sudah hati-hati gitu, Iya. tapi karena itu psikologi pemain juga, ya jadinya ya kebobolan lah. Oh ya. Terus yang lawan Singapura, menurut Bapak analisisnya gimana sebelum ke yang Thailand? Singapura kan kemarin hampir kalah kita ya, Pak. Iya. Beruntungnya Singapura dapat kartu merah 3. Iya. Gimana menurut Bapak? Karena sempat di menit-menit berapa Indonesia ruyam permainannya. Ya sebenarnya itu PR juga sih bagi karena kita tidak bisa menafikan bahwa sepak bola itu sebenarnya tim, ya kan. Jadi kita tidak bermain sendiri, kita bermain 11 orang dan ke-12-nya itu adalah penonton katanya. Jadi begitu. Jadi kalau hanya penonton, Pak, gak hanya ya maksudnya pemain ke-12 itu yang juga mendukung atau mensupport ya terhadap pemain yang bermain di lapangan itu adalah penonton salah satunya gitu. Nah, kalau menurut saya di Singapura itu yang melawan Singapura itu sepertinya
apa ya? Kita memang akui terlalu menganggap enteng itu. Remeh ya. Ya terlalu menganggap enteng, remeh ya Enteng terhadap itu biasa apa, Pak? Hah? Enteng. Mengentengkan diri. Bukan meremehkan diri. Iya, remeh sama saja. Oh, enteng sama remeh sama ya. Iya, coba lihat di Enteng itu bahasa Madura kalau di sini. Iya, ya karena saya itu kan rakyat Madura. Oh, jadi enteng tuh. Ya, jadi terlalu remeh mereka memandang Singapura begitu. Sehingga kemudian ya membuat penonton itu seakan-akan apa ya? Chemistry-nya itu keren. Ya, apalagi saat penalti dan itu di ujung babak kedua. Penalti itu kan di ujung babak kedua, tapi untungnya tidak masuk. Nah, Itu karena nggak masuk penyelamatan penjaga gawang. Iya, penyelamatan penjaga gawang salah satunya gitu. Kalau yang itu, yang sama Thailand, karena kan kurang barbar. Berarti permainan yang bagus itu harus barbar. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih kita boleh barbar, pemain itu boleh lepas, tapi tetap dengan penjagaan di masing-masing posisi itu yang kadang kita apa ya agak salbut istilahnya. Apa salbut tuh? Ya agak apa ya? Saya kan orang Minangkabau, jadi nggak betul terlalu ngerti salbut. Ya itu rusak lah, anggaplah kocar kacir. Jadi penjagaan di masing-masing pos itu kocar kacir. Ada posnya juga ya? Iya. Pos kamling gitu. Iya, misalnya pos Polisi. bukan, back belakang, penyerang, sayap kanan. Oh gitu. Ya pemain tengah, apa itu Tapi istilahnya? titik Istilah kelemahannya Inggrisnya. kemarin sama Thailand itu di mana sampai 4-0? Titik kelemahannya maksudnya. Bapak sebagai pengamat bukan pemain ya? Iya. Tapi pernah main bola. Ya dulu sih di desa pernah main bola. Iya, tapi nendang bola apa nendang betis teman, Pak? Ya ndak main bola lah. Ya, soalnya posturnya Bapak itu kayak Iya, artinya sekarang itu kalau skill masih ada. on-onnya ya. Iya. Takutnya Bapak kalau main di lapangan besar 5 menit langsung KO, Pak. Oh, kalau di lapangan besar itu saya pernah dulu. Ya, pernah. Di lapangan besar juga. Pernah kalah ya? Ya kalah sih. Nggak pernah menang berarti, Bapak? Ya, Berarti ini komentator dari kekalahan. ya kalau konteksnya ini kan kita Indonesia. Iya. Bapak bukan orang Indonesia? Maksudnya Oh, iya. kita kan mau bicara hasil dari timnas kita, iya kan? Iya. Kalau saya sendiri sih apresiasi sebenarnya. Yang Cuma 4-0 itu ya. sebagai penonton, ya saya ada rasa kecewa lah biasa. Kenapa kok bisa kecewa, Pak? Nah, ya pertama pemain Indonesia itu kalau menurut saya sih oke, dari segi skill, dari segi pemain mereka lumayan handal ya. Bahkan ada yang sudah main di luar negeri. Gitu. Kayak Asnawi itu kan sudah main di luar negeri. Gitu. Jadi kalau menurut saya pemain Indonesia memang cepat dari segi larinya, tetapi kemudian terlalu gegabah. Artinya kita bukan berbicara karena kita penonton ya. Jadi saya Bukan melihat pengamat. ya penonton sekaligus pengamat. Iya. Gitu. Saya melihat memang pemain Indonesia itu terlalu gegabah. Meskipun dia punya skill oke. Jadi seakan-akan apa ya? Ketika nyerang tapi kemudian putus. Ketika ada di depan gawang kurang tenang. Gitu. Berarti yang kurang. Beda sama dengan pemain-pemain Eropa. Ya, yang 4-0 yang sebenarnya kelemahannya itu di mana Indonesia? Apa di back, apa di tengah, apa memang bolanya karena bundar? Ya enggak. Kalau bola itu sejak dulu memang bundar. Gak ada yang kotak ya? Iya enggak ada. Yang kota itu Hatimu. Biglan. Biglan. Ya itu. Jadi kalau menurut saya pertama ya kurang hati-hati. Ya karena bermain hati-hati, bermain bertahan. Kemudian yang juga berpengaruh itu psikologi. Gimana Pak? Masuk psikologi, Psikologi apa ya? Psikologi analisis ya, Pak. bukan. Saya tidak pernah belajar psikologi. Cuma ketika mengamati pemain itu seakan-akan Gimana kalau nggak belajar ketika psikologi? tertekan itu, ketika ditekan oleh pemain Thailand secara apa ya? Secara cepat. Jadi Indonesia itu tidak siap. Berarti yang Karena lemah yang psikologinya. saya katakan tadi itu terlalu gegabah. Jadi seakan-akan tidak siap. Yang lemah psikologinya berarti, Pak. Ya itu mungkin salah satu yang harus Berarti pemain Indonesia harus ke psikolog dulu. Ya enggak. Gimana Pak?
Itu kan di apa kan ada video kan. Di videonya Ini itu videonya. sebelum yang tadi malam itu Iya. videonya itu kan ada apa ya semacam motivasi biasalah kan kita meninggalkan keluarga dan sebagainya untuk berjuang di Medan negara orang. Tuh. Oh. Iya. Kalau yang leg kedua Pak, menurut Bapak gimana? Kita lihat ini penguasaan bolanya kita masih kalah 35% banding 65%. Iya. Gimana menurut Bapak? Apa yang perlu kita evaluasi, yang perlu dievaluasi lah dari pemain timnas kita? Apa perlu kata di media-media itu perlu adanya politik sepak bola? Politik sepak bola, kalau bicara politik saya nggak begitu paham. Cuma ada beberapa netizen itu yang komentar yang harusnya PSSI-nya itu harus ya ditata lagi, kira-kira begitu. Ya di leg kedua ini gimana? Nah, kalau di leg kedua itu saya melihat memang Indonesia bermain secara terbuka. Pertama itu. Jadi mereka lebih bermain terbuka, lebih mengimbangi, lebih cepat juga serangannya, lebih cepat dan lebih umpan-umpannya juga lebih ngena gitu. Di leg kedua. Saya sempat menaruh harapan karena apa ya? Di babak pertama kan Indonesia unggul 1 kan, jadi saya sempat karena di situ sudah unggul, jadi saya sempat berharap wah ini kalau sudah 4 gol bisa jadi kita cuma apa ya, cuma ya jejah istilahnya, kalau dalam istilah Madura itu harus ya jejah, kalau jejah itu bisa 4-0 terjadi dalam waktu 45 menit ke depan, Kakinya bisa diem. jadi begitu. Oh. Nah, Terus? ya secara permainan itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah terbuka, jadi mainnya itu sudah imbang. Cuma ketika babak kedua itu malah kita ketinggalan jadi 2-1. Siapa yang ngegolin tuh Pak? Saya lupa itu. Untung saja di menit-menit akhir itu kita bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya anggaplah di leg kedua itu kita nggak terlalu kecewa lah. Ya karena mereka sudah apa ya, sudah pasrah, sudah tawakal. Tawakal ala Allah gitu. Iya, karena di leg pertama itu kan sudah 4-0. Jadi di leg kedua mau tidak mau harus Jor ya. iya jor-joran mainnya gitu kan. Tapi Kenyataannya tetap imbang. Ya kita akui memang dari segi pemain kita masih muda-muda ya, pertama masih muda-muda, artinya mereka masih potensial untuk dikembangkan oleh pelatihnya gitu. Terus yang kedua, timnas Thailand itu memang sudah matang, artinya mereka sudah pengalaman. Ya ada juga yang sudah main di luar negeri, ada yang di kan Jepang. sama aja. Iya sama, cuma kematangan itu loh. Jadi mereka setim itu sudah matang. Ya, secara sejarah kita 6 kali kalau tidak salah runner up. Iya. Ya gimana menurut Bapak? 6 kali runner up gak pernah juara. Wah itu adalah masa lalu yang begitu kelam. Ini jadi masa depannya gimana agak-agak kelam? Ya kalau menurut saya sih, saya sejak dulu sudah mengamati, bukan mengamati sih. Sejak lahir Bapak sudah mengamati? Bukan, Ya? sudah menonton final Indonesia itu ketika Piala AFF. Sering bahkan. Ya termasuk kemarin ketika kalah dengan Malaysia. Ya yang tahun ini itu nonton. Sebenarnya saya sudah apa ya, sudah agak hilang hobi bola itu ketika sudah di pesantren. Agak kurang mengamati. Tapi dulu ketika belum masuk pesantren itu sudah ya memang hobi bola, dan bahkan nonton bola tengah malam itu yang Piala Eropa misalnya, dan klub-klub Eropa itu saya nonton dulu. Tapi ketika mondok sudah jarang. Sekarang? Kalau sekarang itu ya karena sudah jadi alumni, jadi ya kita ikut nonton juga gitu. Kalau ditanya soal pelatih gimana Indonesia? Kalau saya sendiri sih sebenarnya Apa mau sampean jadi pelatih? yang enggak, masa saya yang rakyat jelata ini harus jadi. Kan sama semuanya rakyat. Iya, tapi kan harus ada profesionalisme.
Apa itu profesionalisme, Pak? Ya sesuai bidang keahlian lah. Ahlinya Bapak apa? Ahli saya itu ya orang tani. Kok ngamati bola? Ya karena saya penonton. Jadi ini maksudnya ini pengamat bola apa penonton bola? Ya penonton sekaligus pengamat bola. Berarti ada dua profesi. Iya. Berarti Bapak berpotensi menjadi pelatih. Karena orang yang menonton itu pasti punya ide atau punya apa ya? Punya gagasan. Ya gagasan Bapak untuk timnas lah di Piala AFF U2 berapa ya? Ya U22 kalau nggak salah ya. U23 sebentar lagi. Ya U23 itu gimana Februari. Bapak sarannya Bapak untuk Indonesia ini gimana? Ya kalau saya sendiri sih, kalau dari timnas yang senior itu memang kita sering masuk final. Cuma selalu runner up itu, jadi juara 2. Tapi ya kalau yang muda-muda saya kira itu perlu apa ya? Perlu strategi dan kematangan yang luar biasa. U23 itu kan potensial, jadi semacam pengkaderan untuk ke senior. Masuk Evan Dimas itu kan pernah main di U23. Bukan U19, Pak. Kemarin U19. Sekarang. Tapi mungkin sekarang sudah masuk U23 mungkin. Ini Ya gimana? ya Bapak udah pinter berarti. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini, Pak. Ya. Saya kan minta analisis. Menurut Bapak pelatih itu Sintayong itu menurut Bapak perlu nggak ada Sintayong atau perlu diganti siapa kek gitu. Karena sepanjang sejarah kita sudah pernah mendatangkan pelatih dari apa tirai bambu. Tahu tirai bambu, Bapak? Iya, negeri tirai bambu. Iya, mana? Gak tahu saya. Nah, itu salahnya Bapak. Coba itu dengar-dengar. Tirai bambu itu China, Pak. Oh iya, Cina. Ya Cina. Eropa juga pernah. Pernah. Cuman kenyataannya sebenarnya kita dari mana sih? Kelemahan kita kok bisa? Apa memang perlu apa ya? Apa yang perlu kita benahi lah di timnas Indonesia kita? Apa perlu mereka diajak podcast di sini, di podcast rakyat gitu? Yang enggak. Gimana? Paling tidak gini, menurut saya itu Dukun apa dukun? Perlu dukun. ya enggak juga sih. Terus? Ya itu mungkin salah satunya juga mendukung, salah satunya. Tapi saya kira karena ini kerja tim, jadi tim itu saya kira yang harus dilakukan pertama kali itu jangan kemudian timnas itu sering rombak-rombak pemain. Pertama itu, meskipun misalnya toh akhirnya harus rombak pemain, misalnya. Maksudnya rombak pemain tuh gimana, Pak? Ya rombak pemain misalnya dari Persebaya ada yang potensial kemudian ditarik ke timnas. Nah, yang sudah mapan sejak dulu-dulu itu, yang sudah ini ya harus dikeluarkan lagi. Ya kalau memang dia tidak sudah melewati usia, Pak. Ya kalau sudah melewati usia saya kira ya wajar. Tapi Contohnya yang dirombak itu yang mana? ya kan ada yang tidak dipanggil kadang. Gitu. Jadi menurut saya perombakan itu juga harus selektif dari segi pemain ya maksudnya. Memangnya yang sekarang ikut nggak ada seleksinya? Ya ada seleksinya, cuma ke depan karena itu kan tim. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya usahakan pemain-pemain yang memang inti dan itu sangat dibutuhkan itu jangan kemudian ya Ya kan timnas sekarang itu mulai diseleksi, Pak. Berarti yang nggak dipanggil itu yang nggak lulus seleksi. Iya saya paham itu. Nah terus? Cuma ke depan yang masih itu kan masih ada yang muda-muda. Jadi tidak mungkin kemudian langsung lewat umurnya. Jadi mereka paling tidak kayak dulu misalnya Bang Pamungkas misalnya. Itu kan beberapa kali sudah memperkuat timnas sampai pensiun itu tetap Bang Pamungkas misalnya begitu. Jadi kalau setiap tahunnya misalnya kemudian ada perombakan besar-besaran, jadi itu saya kira kurang efektif. Contoh yang setiap tahun ada rombak-rombak besarnya, kasusnya siapa misal? Ya saya kurang mengamati karena berarti nggak ada. Ya bukan nggak ada. Iya contohnya gimana? Contohnya pemain-pemain yang potensial misalnya Irfan Bahdim. Iya, dia cukup umur apa memang dia dirombak karena cukup umur? Ya sepertinya nggak tahu juga sih. Berarti kita untung-untung aja. Ya karena saya kan sudah bilang, jadi saya semenjak ke pesantren itu sudah
Ya kurang mengamati itu. Berarti itu bukan persoalan ya Pak, perombakan. Berarti persoalan krusial, bukan persoalan krusial menurut saya. Iya, kalau tidak ada bukti kok bisa persoalan krusial, namanya kita berhayal Pak. Ya kita kan sebenarnya begini. Jadi di Indonesia itu kan banyak klub, ya kan, banyak kompetisi, banyak klub, banyak pemain yang potensial. Iya. Kan setiap tahun misalnya pelatih juga beda misalnya. Jadi bukan beberapa kontrak udah ganti. Itu kan apa ya? Ya kita memang mengakui bahwa di Indonesia itu memang banyak pemain yang berpotensi. Cuma itu bahayanya terhadap tim. Jadi tim yang sudah dibangun secara solid sejak awal misalnya. Jadi itu yang harus diseleksi. Pemain-pemain yang sekiranya memang. Iya kan memang diseleksi gitu kan Pak. Iya maksudnya. Seleksinya itu jangan kemudian besar-besaran. Maksudnya besar-besaran gimana? Iya misalnya kita di timnas sudah dari awal ini sudah di back belakang misalnya. Back belakang itu sudah mapan lah semuanya misalnya. Tidak ada yang perlu diganti. Cuma misalnya di pemain tengah kita mau merekrut siapa? Ya cuma mungkin rekrut 2 orang misalnya, 1 orang. Jadi tidak kemudian besar-besaran Pak. Ya, contoh perombakan besar-besaran kasusnya di mana? Kapan, tahun kapan? Ya saya sebagai pengamat itu menghayal. Bukan ngayal. Gimana lah ini cita-cita. Maksudnya pengamatan saya memang begitu. Iya bukti yang diamati Bapak itu terjadi kan pastinya. Iya bukti kasusnya yang terjadi itu gimana? Ya saya kan belum ikut perkembangannya. Berarti nggak ngamati. Sejak masuk pesantren kan belum belum ikut perkembangannya. Berarti itu bukan masalah karena nggak ngamati. Itu hanya isu. Karena hanya mendengar-dengar mungkin. Iya kan saya sebagai pengamat. Iya yang kalau sebagai penonton. Ya, jadi kalau sebagai penonton saran saya begitu. Iya, penonton seharusnya kan membahas tentang perombakan. Seharusnya kamu sudah mengamati, sudah melihat ada perombakan. Dan saya nanya, perombakannya di mana? Saya kurang mengikuti. Berarti kamu nggak ngamati loh gitu. Ya contohnya yang tadi tuh. Yang mana? Bang Pamungkas. Gimana Bang? Itu kan sudah bermain berpuluh-puluh tahun. Iya, beberapa tahun di timnas. Tetap Bang Pamungkas. Iya, berarti kan tidak ada perombakan. Maksud saya. Iya gimana? Itu kan pemain berarti sudah dipercaya jadi pemain inti selama beberapa tahun. Nah, itu maksud saya. Misalnya hari ini. Ya berarti kan tidak ada perombakan besar-besaran. Ya, ada sebenarnya. Iya, yang mana? Kasusnya yang mana, buktinya? Karena kan Bapak bilang seperti itu pasti melihat. Oh, itu terjadi. Yang terjadi itu yang mana? Alasan Bapak mondok berarti nggak terjadi dong. Iya maksudnya ketika saya mondok itu sudah tidak mengamati pemain. Iya sebelum mondok lah itu kasusnya gimana? Iya saya lupa sudah beberapa tahun itu. Jadi iya. Dulu ketika sebelum mondok itu setiap pagi kan ada berita bola di televisi. Jadi saya ingat. Jadi misalnya pemain ini pindah ke ini. Sekarang saya sudah tidak mengamati itu. Berarti terjadi perombakan yang ini. Dan liga-liga Indonesia itu saya setiap sore itu nonton dulu. Nonton koran. Sebelum mondok itu. Iya, berarti kan ada kan Antv. Perombakan itu nggak krusial lah karena tidak terbukti masih. Iya, kalau itu cuma angan-angan saya. Intermezzo ya. Jadi gagasan saya jangan rombak secara total gitu. Dan selain gagasan itu karena apa kita Pak? tim. Closing sekarang selain gagasan itu gimana? Untuk U23 ya. U23. Gimana Bapak sebenarnya strategi Bapak, harapan besar Bapak sebagai rakyat dan pengamat gimana? Ya Pak harus baca buku Nasihat Pernikahan Imam Ghazali. Ini kan bacaan Bapak. Bukan. Gimana? Itu punya teman itu. Iya gimana Pak? Kalau menurut saya sih gini, U23 itu sebenarnya kalau yang saya amat sebenarnya U16 kayaknya yang juara cuma kemarin. U19 Pak. U19 ya, yang juara di FF itu yang muda-muda kan pernah juara. Iya. Yang muda-muda. Kalau yang senior itu selalu gagal. Iya. Apa karena mereka beristri saya nggak tahu juga. Berarti masih pertanyaan juga ya. Yang U23 itu kalau menurut saya ya kita tetap dukung. Artinya kita optimis lah menang. Gitu. Karena yang sekarang sudah sakit hati begitu. Masa yang sakit hati yang kedua kalinya? Iya begitu. Harus ada semangat optimisme. Kalau sudah semangat pasti optimis Pak. Iya. Kalau nggak optimis pasti semangat. Gimana? Ya bukan. Gimana? Maksudnya gini. Jadi optimis dan semangat itu harus berbarengan.
Kan sama optimis, coba lihat di kamus itu. Berarti kan nggak perlu ada kata optimis kalau sudah semangat. Ya, semangat itu bahasa Indonesia. Optimis. Optimis itu bisa jadi dari bahasa Inggris. Kan masih bisa jadi, Pak. Berarti Iya. dia bahasa Indonesia dong, populer. Iya, sudah dialih bahasa. Dianisir. Iya. Ya udah, Pak. Iya, jadi menurut saya sebagai rakyat ya begitu. Kita kan cuma menonton. Tapi kan Bapak menonton sekaligus pengamat, barusan bilang saya petani sama pengamat bola. Iya. Bapak awas ya kalau dipanggil presiden harus bertanggung jawab ya. Bapak akan analisis loh. Iya, kita sebagai rakyat itu kan harus patuh kepada presiden. Iya, saya nggak mau bahas presidennya. Iya. Tapi udah selesai ya pengamatan Bapak tentang Indonesia segitu saja. Masih ada lagi nggak? Ya kalau saya sih sebagai penonton cuma bisa menilai begitu. Kok sebagai penonton, sebagai Iya kan, penonton dan pengamat. Iya, menonton dan mengamati. Otomatis kan ketika menonton kita mengamati kan Iya, permainannya. berarti profesi Bapak penonton dengan Artinya kalau orang tidak tahu bola, ya nggak akan mungkin lah tahu ini gimana kelemahannya, kan nggak mungkin. Ya, berarti Karena Bapak latar belakang penonton- saya sebagai rakyat biasa, orang desa yang dulu pernah main bola dan sempat juga hobi bola. Ya juara sekampung gitu ya, Pak. Enggak itu Sedusun. enggak ada. Sekomplek, Enggak ada itu. serumah. Cuma juara antar klub ya, antar klub Se-Asia, Pak. seklub, karena kalau di desa itu kan klub bola itu kan jarang, iya kan, Enggak banyak. lapangannya itu maksudnya. Ya ada sawah. Sawah itu ya banyak ditanami padi. Iya kan itu menjadi lapangan kita kadang, Pak. Iya, kadang ada. Iya, kayak. Jadi kalau sekarang itu kalau main bola ya mungkin futsal Ya. gitu. Saya pertegas ya, lapangannya. Pak. Bapak itu profesinya sebagai penonton dan pengamat. Iya. Ya Itu. sudah kalau begitu ini ya, Pak. Ini ya Thailandnya. Terus Siapa ini namanya ini? saya nggak tahu itu. Bapak harus Namanya cari tahu. itu saya nggak menghafalkan. Ya Bapak harus cari tahu. Iya. Cheng Shuek namanya. Ya sudah ya Pak. Ya. Terima kasih. Kita berdoa semoga di 2023 kita tidak terluka untuk yang kedua kalinya. Iya. Semoga timnas kita tetap juara. Semangat Garuda Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.